Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agustina Orpahindo, mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak jurusan Agroindustri. Saya akan membuat video tentang bahan tambahan pangan atau BTP. BTP, bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Mengapa produsen perlu mengetahui BTP? Bahan kimia berbahaya masih digunakan karena ketidaktahuan produsen pangan. Penting pengaruh BTP, TDH kesehatan. Mengapa BTP sering ditambahkan ke dalam pangan? 1. Mengawetkan pangan. 2. Membentuk pangan. 3. Memberikan pewarna. 4. Meningkatkan kualitas pangan. 5. Menghemat biaya. 6. Memperbaiki tekstur. 7. Meningkatkan cita rasa. 8. Meningkatkan stabilitas. Pengolahan BTP: pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksida, anti kepal, penyedap rasa, dan aroma penguat rasa. Golongan BTP yaitu enzim, penambahan gizi, humektan. Pewarna, memberi kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna, menutup perubahan warna selama proses pengolahan, mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Pewarna terlarang dan berbahaya: metanol, yellow, rendomin. B. Pewarna alami yang diizinkan Permenkes RI No 77 Menkes per 9/88. Karamel, beta karoten, klorofil, kurkumin. Pemanis buatan, rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, harganya lebih murah, tidak mengandung kalori, cocok untuk penderita penyakit gula atau diabetes. Siklamat 30-80 kali, sakarin 300 kali, sorbitol, aspartam. Sakarin dan siklamat. Permenkes, penderita diabetes atau sedang menjalani diet kalori, batas maksimum siklamat adalah 500 mg sampai 3 gram atau kilogram bahan. Batas maksimum sakarin adalah 50 sampai 300 mg per kilogram bahan. Siklamat Amerika sudah dilarang. Siklamat, berat badan 50 kg, jumlah maks. Siklamat sama dengan 50 kali 11 mg sama dengan 550 mg. Jika kue dengan siklamat 500 mg atau kilogram bahan, maka 550 per 500 kali 1 kilo sama dengan 1100 gram kue. Batas maksimum kue yang boleh kita makan. Pengawet, mengawetkan pangan yang mudah rusak, menghambat atau memperlambat proses fermentasi. Pengawet atau penguraian yang disebut oleh mikroba, natrium atau kalium benzoat, sari buah, minuman ringan, saus tomat, saus sambal, jam, jeli, manisan, kecap, propionat atau asam kalium, roti dan keju olahan. Pengawet, nitrit atau kalium natrium, daging olahan, sosis, kornet, kalengan, keju, sorbat atau garam, kalium, kalsium, margarin, perkarat, sari buah, keju, sulfit atau garam kalium, natrium, bisoflit, potongan kentang goreng, udang beku, pekatan dari
Nenas, dosis harus sesuai, tidak boleh berlebihan. Pengawet berbahaya dilarang: boraks, yaitu bakso, mie basah, pisang moleng, lemper, buras, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Lebih kompak atau kenyal teksturnya dan memperbaiki penampakan, antioksidik dan pembunuh kuman. Formalin, yaitu tahu dan mie basah, mengawetkan mayat dan organ tubuh. Penyedap rasa, aroma, penguat rasa, vetsin, mengandung MSG, monosodium glutamat. Asam glutamat menghantar sinyal-sinyal antar sel otak dan dapat memberikan cita rasa pada makanan. Pengemulsi, pemantap, pengental. Untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air, produk tetap stabil dan tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, mempunyai tekstur yang kompak, es krim, es puter, saus sardin, jam, jelly, sirup, dan lain-lain. Pengemulsi, mantap, pengental, agar, alginat, dextrin, gelatin, gum, karagen, lecitin, CMC, pektin, fatty asetat. Antioksida, mencegah ketegikan karena oksidasi lemak dan produk mengandung lemak, askorbat, kaldu, daging olahan atau awetan, jam, jelly, dan marmalat, serta makanan bayi, ikan beku, dan potongan kentang goreng beku. Antioksida, butil hidroksisol, BH, lemak, minyak margarin, multihidrotoluen, BHT, ikan beku, minyak margarin, mentega, ikan asin, propil, galat, lemak dan minyak makan, margarin, mentega, tokoferol, makanan bayi, kaldu, lemak, dan minyak makanan. Pengantar keasaman, menjadi lebih asam, lebih basah, atau menetralkan makanan. Aluminium, amonium, kalium, natrium sulfat, yaitu terdapat di dalam soda kue. Asam laknat untuk makanan pelengkap serealia, makanan bayi, kaleng, pasta tomat, jam atau jelly, buah-buahan, kaleng, bir, roti, margarin, keju, sardin, es krim, es puter, dan acar ketimun dalam botol. Pengantar keasaman, asam sitrat untuk makanan pelengkap serealia, makanan bayi, kaleng, coklat dan coklat bubuk, dan makanan-makanan lain seperti pasta tomat, jam, jelly, minuman ringan, udang, daging, kepiting, kalium dan natrium bikarbonat. Untuk coklat dan coklat bubuk, mentega, serta makanan lainnya seperti pasta, tomat, jam, jelly, soda kue, dan makanan bayi. Antikepal ditambahkan ke dalam pangan berbentuk bubuk seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Aluminium silikat, kalsium, aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, magnesium oksida, dan magnesium silikat. Pemutih dan pematang tepung mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung, memperbaiki mutu hasil pemanggangan, pembuatan roti, kraker, biskuit, dan kue. Asam askorbat, natrium stearoli, 2-laktat. Pengeras membuat makanan menjadi lebih keras atau mencegah makanan menjadi lebih lunak. Kalsium glukonat untuk mengeraskan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng seperti irisan tomat, kalengan, buah kalengan, jam, jelly. Kalsium klorida, buah kalengan, kalsium sulfat untuk irisan tomat, kalengan.
Sequestran, bahan yang dapat mengikat ion logam, mematahkan wama dan tekstur makanan atau mencegah perubahan wama makanan untuk produk kepentingan kalengan, lemak dan minyak makanan, jamur, udang beku. Sequestran, asam fosfat, isoprofil, sitrat, kalsium dinatrium, adetat, EDTH, monokalium fosfat, natrium pirofosfat. Keterangan label pewarna. Pada label pewarna yang digunakan sebagai BTP harus tertera tulisan bahan tambahan pangan tanpa pewarna makanan atau food color. 2. Nama pewarna makanan, tar, stasin, dan sebagainya. 3. Indeks dari pewarna tersebut. 4. Komposisi unik produk campuran. 5. Isi neto. 6. Kode produksi. 7. Takaran pengguna dalam makanan. 8. Nomor pendaftar produk. 9. Nama dan alamat perusahaan. 10. Nomor pendaftaran peserta. Keterangan label pemanis buatan. 1. Tulisan bahan tambahan pangan dan pemanis buatan untuk penderita diabetes atau orang yang butuh kalori rendah. 2. Nama pemanis buatan, sakarin, siklaman, aspartam, dan sebagainya. Jumlah pemanis buatan atau mg untuk yang padat atau persen untuk yang cair. Kesetaraan kemanisan dibanding gula yang alami atau gula pasir. Jumlah batas maksimum mg yang dikonsumsi tiap hari per kg berat badan. Keterangan label pengawet. 1. Tulisan bahan tambahan makanan dan pengawet makanan. Nama pengawet makanan misalnya sodium bozoat, isi neto, kode produksi, takaran pengguna dalam makanan, nomor pendaftar produk, nama dan alamat perusahaan, nomor pendaftaran produk. Amankan pangan dan bebaskan produk dari bahan berbahaya. Terima kasih.